Halo semuanya, kembali lagi nih di acara saya Tanya-Tanya Kuy. Jadi di sini saya akan menemui bintang tamu dari kota Palembang. Nania dari kota Palembang. Jadi dia ini adalah seorang perempuan yang sedang menjalani pendidikan diploma di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih dia bisa muncul di acara yang bergengsi ini? Iya kan? Plastic side eye. Jadi dia itu adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan karya ilmiah yang luar biasa dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oh my god! Wow! Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung temuin orangnya. Oke? Skuy. A few moments later. Yap, sekarang saya sudah ada di kediaman si pembuat karya ilmiah. Pasti kalian penasaran nih dengan orangnya, kan? Ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Daya Fisalamita Tasbihi dari kelas 2M D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan NPM 0623 3050 1176. Kalau boleh tahu nih, apa sih judul dari karya ilmiah kamu itu? Judul karya ilmiah saya itu Perajin Khusus dalam Perusahaan Dagang. Sebenarnya apa alasan kamu mengambil judul tersebut? Alasan saya itu sebenarnya cukup sepele, karena itu mencakup kisah saya pribadi. Saya dahulu selalu suka dengan tugas akuntansi dalam perusahaan dagang, karena pengajian itu berbeda dengan perusahaan jasa yang pertama kali saya pelajari. Ketika saya duduk di bangku SMA, saya sangat sulit memahami materi-materi dalam perusahaan dagang, hingga mengetahui perbedaan dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Ternyata itu mempermudah saya dalam pengerjaan soal dan mempersingkat waktu saya dalam penganalisisan dan juga penjurnalan. Dan dalam memosting jurnal khusus ke buku besar itu sangat mengefisiensikan waktu, yang mana kita hanya memasukkan total dari akun-akun yang ada di jurnal khusus ke buku besar, tidak perlu repot seperti pengerjaan di perusahaan jasa. Karena itulah saya mengambil judul Perajin Khusus dalam Perusahaan Dagang. Apakah ada alasan lain nih selain alasan pribadi kamu dalam mengambil judul Peran jurnal khusus dalam perusahaan dagang? Saya ingin memberitahukan ke pembaca karya ilmiah saya bahwa dalam pengerjaan soal-soal perusahaan dagang itu tidak sesulit yang dikira, apalagi dalam bagian jurnal khususnya. Jika kalian tidak mengetahui perbedaan antara keempat jurnal yang ada, itu akan sangat membantu Anda sebagai mahasiswa akuntansi atau akuntan di perusahaan dagang. Dan ketika Anda sudah sangat terbantu akan pengerjaannya, Anda pastinya mengetahui apa manfaat sekaligus peran jurnal khusus, yang mana jurnal khusus itu sangat mengefisiensikan waktu dalam pengerjaannya, membantu kita dalam penganalisan, dan lain sebagainya. Jika Anda bertanya mengapa dalam perusahaan dagang, karena jurnal khusus itu ada pada soal perusahaan dagang. Itu aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu, apa kelebihan dari makalah yang Anda buat? Untuk kelebihannya sendiri, makalah ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang berbagai jenis jurnal khusus dan bagaimana masing-masing jenis dapat digunakan untuk mencatat transaksi tertentu, seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Bukan hanya pengertian dan peran-perannya saja yang saya bahas, tetapi saya juga melampirkan metode-metode pengerjaan perusahaan dagang, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Saya juga melampirkan bentuk tabel dari jenis-jenis jurnal khusus sehingga pembaca bisa mengetahui perbedaan bentuk tabelnya, serta memberikan rincian yang jelas antara perbedaan dari keempat jurnal serta fungsinya juga. Saya juga melampirkan materi-materi mengenai manfaat sekaligus peran jurnal khusus dalam membantu perusahaan dagang, sehingga pembaca akan langsung mengerti dan paham mengenai jurnal khusus. Saya penasaran, apakah ada kendala ketika Anda membuat karya ilmiah tersebut? Sebenarnya banyak sekali kendala ketika saya mengedit makalah saya itu. Sejujurnya, laptop yang saya miliki itu sudah cukup berumur. Teman-teman saya memanggilnya itu laptop purba, karena keluaran lama dan tidak bisa digunakan untuk membuka Microsoft seperti Word dan Excel. Tetapi laptop saya itu masih bisa digunakan. Jika saya membuka Word, saya tidak bisa mengetik apapun dan tombol tab yang ada itu tidak bisa diklik. Jika Excel, saya tidak bisa menemukan dokumen yang kosong.
Ketika saya menghidupkan laptop saya, banyak sekali drama yang terjadi. Dari loading yang lama, Microsoft Word not responding, dan lain sebagainya. Tetapi untungnya ibu saya meminjamkan laptop pekerjanya untuk saya gunakan dalam membuat karya ilmiah. Dan ketika pengeditan, ternyata daftar isi saya berantakan karena saya lupa mengubah ukuran kertas menjadi A4 sehingga saya mengulang kembali daftar isinya menggunakan dokumen yang lama. Ketika saya ingin mengumpulkan makalah saya di Classroom, ternyata tidak bisa. Solusinya hanya satu, yaitu mengupload terlebih dahulu di Google Drive. Sayangnya Google Drive saya penuh sehingga saya harus menghapus satu persatu email dan foto serta video yang saya upload di Google Drive. Itu saja sih sebenarnya kendala yang saya alami. Wah, ternyata cukup panjangnya kisah Anda dalam pembuatan karya ilmiah ini. Terima kasih ya Da'ia atas waktunya hari ini. Nah, itu saja episode Tanya-Tanyaku hari ini. Semoga dapat menginspirasi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.